Yo, Mang Cek Bice, Sepelembang Aget, masih di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masuk di obrolan komunitas ya. Di kesempatan hari ini di hari Minggu 8 Maret 2026 yang mana pas juga di 18 Ramadan 1447 Hijriah. Tentunya ada kulo Abbas yang akan ngawani Mang Cek Bice ya di kesempatan kali ini. Sudah ada juga kawan ngobrol ya untuk Bang Cek Bicek. Dengar ke agaknya bisa juga disimak ya di RRI Digital atau bisa juga dilihat di YouTube channel Pro 4 RRI Palembang. Ayolah kita sapa dulu nih ya untuk kawan-kawan kita yang pagi ini sudah menyempatkan waktunya juga untuk hadir di studio langsung ngobrol-ngobrol di kesempatan kali ini ya. Ada kita sapa dulu nih ya yang ada Nadia Askia yang merupakan Ketua Umum tahun 2022-2023. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Abbas. Iya, ketemu lagi ya. Iya, ketemu lagi kita. Terus juga ada Azrianti Ishamiyah. Iya, Bang. Ishamiyah yang merupakan Ketua Umum tahun 2025-2026 dan kita tunggu nih kaki ada Depi Aulia Utami ya Ketua Umum tahun 2024-2025. Nah mereka ini Bang Cibice dari organisasi Atlas ya, Academy Writing Class, yang mana tema yang diangkat yaitu komunitas menulis ilmiah mahasiswa mendukung perkembangan literasi. Kita sapa dulu untuk ini apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, kita ketemu lagi di sini. Tentunya ini sudah tamat galau atau masih ada yang kuliah di antara tiga? Kalau Nadia sendiri udah tamat di tahun 2023. Kalau Azri masih semester Masih semester 6. Mm-mm. Jurusannya beda-beda tuh sama nih. Kebetulan kalau Nadia sama Azri beda. Sama Devi yang sama. Iya. Nadia yang sama Devi. Iya, Nadia sama Oke, Devi sama. berarti ini apa namanya tuh komunitas ini kalau dilihat dari tahun berdirinya sudah cukup lama tuh atau berapa sudah dari tahun berapa? Iya, jadi untuk berdirinya Atlas sendiri itu dari tahun 2022. Jadi ceritanya kenapa Atlas ini bisa ada di khususnya di Fakultas Usuluddin itu berawal dari saya sendiri dan 4 teman lainnya dari berbeda program studi. Itu didelegasikan oleh fakultas untuk mengikuti salah satu kegiatan forum dekan Usuluddin. Itu namanya kelas menulis Nusantara. Oh gitu. Ya, jadi saat itu diadakan oleh UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang langsung diketuai oleh dekannya yaitu Bapak Profesor Dr. Wahyudin Daur Malaksana, MAG, dan sampai sekarang beliau juga masih dekan di sana. Masih dekan. Ya, dan kebetulan beliau juga menjadi ketua forum dekan Usuluddin. Jadi kegiatan kelas menulis Nusantara itu diketuai langsung oleh beliau dan kami berlima dari Palembang menjadi delegasi untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kurang lebih berjalan selama 1 bulan. Dan itu kegiatannya online, Bang Abbas. Online. Iya. Oh, jadi istilahnya tuh jarak jauh Iya, ya. jarak jauh. Jadi sebanyak 87 peserta dari seluruh Indonesia, khususnya untuk Fakultas Usuluddin itu ikut di kelas menulis Nusantara itu. Nah, itu di tahun 2021. Setelah kita mengikuti kelasnya itu selama 1 bulan, kemudian adanya konferensi internasional yang diadakan juga di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oke.
dengan kebijakan dekan kami sekaligus founder dari kelas menulis Atlas ini, itu Bapak Profesor Dr. Rizan Rusli MA. Beliau menyuruh kami untuk hadir secara offline mengikuti konferensi tersebut di Bandung. Langsung ke Bandung? Iya, langsung ke Bandung. Okay. Dengan niatan memang langsung belajar dari Bapak Profesor Dr. Wahyudinnya dan juga teman-teman yang sudah berdiri lebih dulu di sana. Oh, gitu. Ya. Okay. Jadi setelah itu kita di sana kurang lebih selama 4-5 hari kalau nggak salah di Bandung. Selain mengikuti kegiatannya, kita juga langsung ngobrol sama teteh-teteh yang ada di sana. Nah, karena telah langsung datang ke Bandung, ketika kita pulang kita mendapatkan tantangan ternyata dari dekan Usuluddin yang di Palembang, yaitu Profesor Dr. Bapak Rizan Rusli. Kata profnya, gimana kalau yang sudah dipelajari selama 1 bulan dan telah diskusi langsung ke sana, kita adain juga di Palembang, begitu. Jadi kita berlima dari setiap jurusannya. Kalau saya sendiri dari ilmu Al-Quran dan tafsir. Kemudian ada teman dari ilmu hadis itu Davis Heriansyah, kemudian dari tasawuf dan psikoterapi itu Utami Syahdia, kemudian studi agama-agama itu Melinda, dan terakhir itu akidah filsafat itu Andika Putra. Jadi kita berlima dari setiap jurusan itu menerima tantangan itu. Akhirnya berdirinya kelas menulis pertama dan kita namain dengan Atlas. Itu di tanggal 22 Maret 2022. Yang akhirnya juga menjadi hari berdirinya dan ulang tahunnya Atlas kayak gitu. Itu 22 Maret 2022 berarti pas Ramadan juga? Waktu itu enggak, tahun 2022 belum ya. Oke. Jadi di situ kita adopsi kegiatan yang di sana yang awalnya berjalan selama 1 bulan, ya kurang lebih 1 bulan, kita adopsi menjadi 1 minggu untuk kegiatannya di Palembang. Jadi dan alhamdulillah sampai sekarang itu terus berjalan, yang sekarang diketuai oleh Azri. Itu berjalan selama 1 minggu. Di setiap tahunnya kita ada 2 kali kelas. Selain itu juga Kang Abbas kita juga diamanahin. Alhamdulillah kita pernah diamanahin untuk ngisi kelas menulis di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Latifiyah. Dan juga kita juga pernah ngisi di kelas menulis tingkat Provinsi Bandar Lampung di UIN Raden Intan Lampung. Itu di tahun 2024 gitu Bang Abbas. Berarti kronologisnya kronologis berdirinya Atlas itu termasuk panjang ya, prosesnya tidak tiba-tiba langsung jadi gitu ya. Tapi kalau ngelihat ini berarti ini kan Nadia kan sebagai ketua umum di tahun 2022 terus sampai 2023, berarti itu langsung penunjukan. Jadi sebenarnya di sini nggak ada ketua umum di saat periode kami yang pertama, karena semuanya kita sebut pionir gitu. Jadi kita itu ketua di setiap jurusan masing-masing aja. Setelah berjalannya kegiatan pertama, baru kita dapat anggota untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya. Nah ini kalau dari support, katakanlah kalau dari support ya kampus ya, kalau dari supportnya kampus itu bukan main ya. Iya betul. Tapi kalau dari teman-teman sendiri pada saat baru mau mulai itu gimana tuh? Karena ini kegiatannya baru dan sangat mendukung untuk kegiatan akademik, jadi kita batasi sampai waktu itu Bang Abbas, untuk pendaftaran pertama itu kita hanya menerima 5 orang per prodi. Gitu. Karena kita sendiri kan 1 orang untuk mengayomi teman-temannya gitu. Jadi kita 1 orang berkapasitas megang 5 orang aja dulu. Kemudian dari situ setiap tahunnya kita buka 2 kali kelas, dan itu alhamdulillah terus berjalan dengan peserta 100 orang kurang lebih setiap tahunnya. Baiklah, 2022 sampai 2023 proses yang kalau bisa dibilang itu lumayan berdarah-darah ya. Betul. Perintis pertama. Tapi kenapa sih istilahnya tuh, katakanlah Nadia nih sebagai pionir ya, kenapa bisa tertarik akhirnya itu yang istilahnya
bela-belain disuruh datang ke Bandung kan, Iya. dia bela-belain sampai ke Bandung situ. Ya awalnya itu kalau dari pribadi memang punya kecenderungan dalam menulis, tapi Oke. waktu itu belum tentang ilmiah. Kemudian ketika ditawari untuk ikut kelas ini, jadi awalnya tuh penawaran ke Bang Abbas, mau nggak ikut kelas ini. Oke. Kemudian karena dalam kelas itu jadi Atlas ini mengadopsi dari kegiatan di UIN Bandung itu, kita nggak cuma dapat teori tapi langsung prakteknya. Jadi setelah belajar itu kita nggak nerima teori tapi memang udah jadi artikelnya dalam bimbingan mereka. Dan kenapa kita akhirnya mau pergi ke Bandung dengan semua persiapan yang selama 1 bulan itu aja kan? Itu karena selain menerima apresiasi itu, kita juga merasa tertantang karena ini baru pertama kali untuk nulis artikel gitu. Jadi ini bentuknya artikel Bang Bas. Itu apa namanya? Se-UIN atau se-Indonesia justru? Se-Indonesia, tapi khususnya Fakultas Usuluddin. Oh, Fakultas Ya. Usuluddinnya. Ya, UIN Fakultas Usuluddin. Jadi karena lebih banyak yang online sebenarnya Bang Abbas yang datang untuk konferensi. Kita di sana itu sama UIN Padang yang langsung datang Yang ke ikut sana. sana Ya. langsung. Jadi kita presentasi artikel yang udah dibuat itu nggak cuma online tapi offline langsung di depan Profesor Wahyudin waktu itu. Jadi ada semacam apa istilahnya, kalian sudah ikut ini, sudah ikut apa namanya itu, sudah ikut secara online. Iya. Katakanlah begitu nyampe semacam diuji dulu ya, di tes. Ini benar-benar nih anak atau rombongan ini benar-benar nggak sih waktu online itu terima ilmunya gitu kan. Kadang-kadang gini ya, kita tuh kalau ya nggak usah ini, udah sejauh-jauh. Kadang-kadang kalau online kita lari kemana gitu kan, itunya dibiarin foto doang di situ, taruh di situ kan. Nah itu kan mungkin salah satu yang akhirnya membuat pihak di UIN di Bandung itu yang katakanlah mereka ngetes ya, tapi ternyata memang apa yang mereka beri pada saat online itu benar-benar dilaksanakan. Karena gini Bang Abbas, selama online itu kita itu setiap hari ada tugas dan harus dikumpul. Iya, jadi memang walaupun online terpantau dari tugasnya kayak gitu. Jadi memang benar-benar selama 1 bulan itu kita juga kalau kilas balik kayak kok bisa ya kayak gitu. Kita itu terpacu dan ternyata pas diingat-ingat lagi karena memang setiap malam Profesor Wahyudinnya sendiri yang mengoreksi kayak gitu. Jadi kita juga semangat setiap harinya. Oke lah, ini ke satunya nih ya. Ini Azrianti, panggilannya Pak Azri. Apa aja boleh. Masa apa aja boleh. Oke, Azrianti, ini kan sebagai katakanlah ketua umum tahun sekarang ya, 2025-2026. Nah, tapi kalau dari ini sendiri ya, dari dari Azrianti sendiri, kenapa akhirnya pun tertarik untuk masuk di katakanlah di organisasi Atlas ini? Awal ketertarikannya itu tuh pada tahun 2024 udah ada kelas menulis ya Bang. Nah pada saat itu sebenarnya kita yang masih anak baru ibaratnya, anak-anak kecil yang baru pengen nyoba sana sini, iseng daftar gitu kelas menulis. Tapi sebenarnya gak suka nulis gitu, gak suka nulis, gak suka baca Bang. Sebenarnya kan kalau namanya juga academic writing class kan kita harus rajin nulis, rajin baca. Tapi itu 2 hal itu adalah hal yang paling gak Azri suka gitu, gak suka. Terus tahun 2004 daftar itu kayak main-main doang. Kadang masuk, kadang enggak, kadang kabur. Pernah sering kepergok, bukannya sekarang kelas menulis ya? Makan dulu Kak. Ya biasalah anak baik. Udah. Terus pada tahun 2025 itu, pada tahun 2024 itu udah mulai sering ikut konferensi. Sebenarnya awal ikut konferensi sih cuman penasaran aja Bang. Penasaran. Ini
menulis ini penting nggak sih gitu, kayak menulis ini bisa nggak sih bawa aku maju ke depan gitu, menulis ini kayaknya bermanfaat nggak sih untuk nilai aku ke depan gitu kan. Ya udah dicoba-coba ternyata bisa, ternyata seru juga ya, meskipun ya kalau sekali buat artikel tuh kayak pusingnya minta ampun, kita harus cari bahan, kita harus cari masalah, kita harus cari orang-orang apa namanya penelitian itu apa yang mau diteliti gitu kan. Sampai saatnya di tahun 2025 kemarin itu tuh dapat tantangan. Lagi-lagi Prof Rizan itu memang suka menantang. Dari angkatan beliau sampai angkatan kami hingga saat ini Prof Rizan itu selalu suka support, nantangin, ngarahin dan lain sebagainya. Memang kayak layaknya seorang ayah lah ya untuk kita. Dan selain Prof juga ada dosen-dosen lain kayak Pak Dedi Ilyas itu yang support kami. Nah, pada saat itu tahun 2025 ini kalau konferensi-konferensi lain ikut ya Bang, Azri sering ikut. Tapi kalau misalnya untuk ini kayak sesuatu konferensi yang wow banget gitu bahasanya, tingkat tinggi, kalangan para profesor, ternyata kalangan tingkat akademis internasional dunia banget gitu. Nah iseng awalnya Prof itu bilang katanya kalian anak atas katanya, ayo pada saat itu Azri udah masuk tuh jadi anggota main-main ya, anggota pengurus main-main bahasanya tuh, karena suka kabur-kaburan. Udah kalian katanya ada ini loh, ada konferensi internasional, ini keren banget, ini bagus buat kalian, ayo Prof tantangin, kata Prof. Tantangin apa Prof? Siapa yang berhasil masuk ke sini, kata Prof. Pokoknya Prof kasih apa namanya hadiah ini kayak support tinggi lah gitu. Kita kan anak kecil ya Bang, kayak disupport oleh bapak-bapak, terus disupport oleh seorang Prof loh gitu. Kayak kayaknya menarik nih, coba. Terus cari penelitian apa permasalahan dan lain sebagainya, coba submit, lulus. Nah awalnya sih gak sadar bahwasanya itu konferensi yang Masya Allah luar biasa gitu. Akhirnya ya konferensi biasa pada umumnya, kita yang kayak sesama mahasiswa, kita yang sesama antar fakultas, antar UIN biasa gitu. Ternyata ini dari 31 negara yang diikuti oleh para akademisi, profesor, rektor, dekanat dan lain sebagainya. Itu ada sekitar 2434 paper yang masuk ke ini, ke apa namanya, ke konferensi ini. Konferensi ini dibuat oleh Dirjen Pendidikan Kemenak langsung gitu Bang. Jadi pada saat itu tahun 2025 kemarin ya alhamdulillah lulus. Ternyata terus kata Prof, wah selamat ya kamu, katanya keren banget katanya tuh. Kamu loh dari antara ribuan orang yang daftar hanya 200-an yang lulus. Dan di antara 200 itu yang paling kecil kayaknya kamu deh katanya tuh. Karena yang lain profesor, doktor dan sebagainya gitu. Jadi masa si Prof? Iya, coba kamu kesana katanya. Pasti kamu paling beda katanya. Yang lainnya udah putih-putih katanya, badannya gede-gede katanya, karena orang luar negeri kan bahasanya kan. Terus rambutnya udah ibaratnya rapi-rapi. Pasti kamu paling kecil ya dari sana, sambil dibercandain itu kan. Jadi kayak pintar, masa si Prof gitu kan. Ya udah deh kesana beneran, pas sampai sana ternyata iya bener, itu kayak nggak sadar, kayak kirain konferensi pada umumnya gitu kan Bang. Kesana beneran, di sana ternyata kayak kita bocil bisa bersapa-salam, bisa ngobrol santai dengan para pakar ilmuwan gitu ya. Aku bisa sih gitu. Udah deh sampai sana pulang ke Palembang. Shock juga di sana kemarin. Nama kegiatannya ICIS. ya, ICIS Bang. ICIS apa ICIS? Annual International Conference Sosial Kultur Islami Kultur Sosial gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat Atlas ini berdirinya di UIN ya, terutama di Usuluddin ya, di Usuluddin. Apakah memang adanya cuma di UIN untuk yang apa namanya, yang kelas writing kelasnya? Iya. Jadi karena memang dari awal itu berdirinya di Usuluddin, jadi kegiatan kita masih berfokus untuk Fakultas Usuluddin kayak gitu Bang. Jadi tapi untuk keluarnya udah pernah sesuai permintaan gitu, ada undangan yang seperti di Latifia juga di Lampung gitu. Jadi ketika mereka mengatakan kolaborasi, ayo kami juga pengen ada kelas menulis, kita ke sana gitu kan. Tapi semoga saya kedepannya ini bisa menyeluruh ya, lebih luas lagi. Karena kegiatan ini cukup jarang disebut Bang. Karena ini kegiatannya yang langsung praktek. Jadi kita itu langsung juga mengerti dari UIN sendiri, learning by doing. Jadi kita itu nggak cuma ngasih materi, tapi langsung prakteknya langsung dan langsung di review oleh dosen-dosen. Jadi kita secara teknis mengajar untuk pembuatan artikelnya yang selama ini kayak mungkin masih buat artikel kayak gitu. Dengan mengadopsi cara yang udah kita pelajari di kelas menulis Nusantara, akhirnya itu memudahkan untuk teman-teman itu ternyata buat artikel tuh nggak seserem itu. Iya benar. Ternyata ada langkah-langkahnya. Jadi kita itu sampai ada 11 tahap gitu untuk memudahkan dalam penulisan, dan setelah jadi baru di review oleh para dosen. Jadi kita nggak bergerak sendiri, tapi memang para dosen itu sangat support. Mereka juga yang langsung menjadi reviewernya, juga yang setiap hari mantau perkembangan gitu. Jadi memang untuk support dan perkembangan literasi Atlas itu sudah cukup banyak memberikan dampak ya Azri. Karena dari anggota sendiri sudah bertambah, dan kita tidak hanya bertambah anggota tapi kita bertambah karya. Ya, jadi Atlas itu dikenal dari karyanya. Di setiap ada konferensi kita itu berpacu temanya apa, kemudian kita juga ada rasa penasaran dan ingin datang langsung ke sana. Dan kami sendiri itu juga mengikuti konferensi yang di Malaysia gitu. Jadi selain tentang penelitiannya juga kita mau datangin tempat yang konferensinya gitu. Dan juga UIN itu sangat mensupport. Jadi kita itu sangat disupport baik dari materi maupun non materi dari UIN. Jadi kita selain mengirim tulisannya, kita juga disupport untuk ayo hadir langsung ke sana. Gitu. Dalam artian kalau misalnya memang tulisannya apa namanya cocok gitu kan? Iya, bisa melalui seksi. Bisa diterbitkan gitu kan. Oke. Baik, nanti kita ngobrol lagi ya. Kita keluar sebentar. Untuk Aceh Bice masih di Perumpat Suara Budaya Sumatera Selatan. Ayo kita sambung lagi obrolan komunitas.
nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yap, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi, bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki. Sini dulu. Apa Ini tuh? dulu. Ini tengok ini. Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Siapa ya? Masa sih? Iya, tapi kok aku nengok di TV itu nggak ada ya? Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu. Makanya jangan sampai kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula. Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total. Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak. Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan. Baik, Bice masih di obrolan komunitas. Tentunya kita lanjut lagi ya obrolan kita dengan organisasi Atlas ya. Yang mana tadi sudah ngomongi masalah mereka ini sempat datang ke tempat acara langsung dan ini ternyata bersifat internasional. Nah, kalau dari pengalamannya Nadia ya, pengalaman Nadia tentunya apa sih yang didapat begitu katakanlah kumpul dengan mereka-mereka yang semacam wah kita punya ilmu yang banyak dan segala macamnya. Untuk pengalaman sendiri, jadi yang Nadia cari itu memang organisasi yang kita itu nggak hanya menyelenggarakan, tapi kita di sana juga bertumbuh. Jadi maksudnya bertumbuh itu kita itu nggak cuma jadi panitia atau kita buat acara apa, tapi kita di situ yang kita belajar. Jadi di sana karena ketemunya orang-orang yang mau belajar gitu, Bang Abbas. Jadi kita itu berpacu. Ternyata kekurangan aku masih ada di bagian A gitu. Jadi kita itu nggak cuma ngadain acara, tapi dari acara itu kita belajar dulu. Karena contohnya untuk Atlas sendiri itu selain kelas menulis, itu juga ada namanya konferensi internasional yang juga kita handle. Jadi sebelum kita ngadain acara itu untuk orang lain, pastikan dulu kitanya yang ada tulisannya di sana. Pastikan dulu kita yang menjadi presenternya di situ. Jadi yang didapatkan itu yang pastinya energi positifnya, Bang ya. Kemudian teman-teman yang kita itu saling supportnya tuh memang nggak ada senioritas di situ, Bang. Jadi memang saling support untuk belajar. Kalau ketemu, jadi kita itu ada ruangan juga di situ kita bisa ngobrol ya apapun kan pastinya, ya yang selain untuk kegiatan yang akan dilakukan atau gimana nih progresnya lagi ngikutin konferensi gimana. Jadi saling tanya itu untuk memacu. Jadi bagi kita nulis itu memaksa kita untuk membaca. Jadi yang mungkin kayak Azri awalnya yang nggak suka baca, itu kan akhirnya terpacu untuk baca gitu kan Bang Azri, ya Bang Abbas. Jadi energinya yang saling tukar itu yang didapatkan. Oke, istilahnya walaupun kumpul ya tidak ada senioritas, terus juga apa ya kalau boleh dibilang bukan berarti siapa yang duluan dia yang paling hebat. Iya benar. Terus itu saling support. Iya benar. Karena saya sendiri waktu itu
masukin juga tulisan untuk ikutin konferensi yang Aiki sampai Azri, dan kita belum lolos ternyata. Ternyata yang ada di angkatan 2024 ya kalau nggak salah, itu dia lolos juga di Aikis dan kemudian Azri. Jadi nggak semuanya itu punya kesempatan yang sama untuk lolos, tapi kita punya kesempatan yang sama untuk ikut, kayak gitu kan, untuk ikut dulu, untuk submit dulu. Jadi kita itu saling kabarin gitu Bang Abbas. Misal ada satu konferensi, ayo kita masukin tulisan berame-rame. Nanti pas nunggu pengumumannya juga kita sama-sama. Oh ternyata ada yang lulus, ada yang enggak. Kayak gitu. Jadi kita itu saling supportnya bukan mau sendiri-sendiri. Walaupun memang tulisannya sendiri-sendiri ataupun ada yang kolaborasi, itu saling kabarin dan saling, ayo kita sama-sama masukin. Jadi kemarin itu kita pernah berangkat bersama ke Padang, itu 10 orang untuk ikut konferensinya gitu. Jadi memang selain memang bertukar ide, tapi juga kasih semangatnya yang memang ayo semangat enggak, tapi ayo kita sama-sama kayak gitu. Sama-sama berjuang gitu ya. Tapi kan kalau dilihat itu yang ditulis itu memang artikel yang bersifat ilmiah yang perlu di perlu di ini dulu ya, diteliti. Iya, diteliti. Nah, kalau dari Azri sendiri pada saat kemarin kan sempat lolos tuh salah satu peserta yang lolos ke mana? Ke UII UI itu apa? Depok, Universitas Islam Indonesia Internasional. Oh itu 3 ini ya? Iya, UII. Nah itu kalau boleh tahu pada saat itu Azri meneliti tentang apa? Azri meneliti tentang zikir soundscape, yang mana kalau permasalahannya kita tahu nih, sekarang Gen Z terutama ya Bang, punya penyakit sebenarnya kita nggak sadar kita ada penyakit itu, kayak penyakit bahwasanya kita tuh udah terlalu cinta lah, dimanapun kapan kita berada pasti ada sini gitu ya, pasti ada sini gitu, bahkan kita di WC pun ada sini gitu. Gimana caranya ini bisa berdampak buat kita, gimana caranya kita bisa menggunakan ini untuk sesuatu yang bermanfaat, bukan hanya untuk senang-senang doang dan lain sebagainya. Nah pada saat itu, dan pun Azri sadar bahwasanya aku main HP terus, aku kok dengan adanya HP jadi lalai gitu kan. Gimana caranya adanya HP ini membuat aku gak lalai, membuat aku kayak ingat diri aku siapa gitu. Jadi pada saat itu Azri pakai penelitian buat zikir soundscape, gimana sih dampak yang dihasilkan oleh HP melalui HP ini, kayak ada YouTube, kita kan ada YouTube, ada Telegram, ada Instagram, ada yang lain sebagainya. Ada zikir apa di dalam HP ini gitu, apakah dia bermanfaat ataukah dia nggak bermanfaat buat kita, apakah sebelum tidur ini kalau kita dengerin buat hati kita lebih tenang dan sebagainya gitu. Dalam artian gini ya, kita kan ada sesuatu misalnya barang-barang yang tadinya kita pakai, kita anggap nih mengganggu gitu kan, mengganggu aktivitas kita, salah satunya handphone gitu kan. Nah, tapi justru di sini Azri bikin handphone ini bukannya dihindari gitu ya, tapi justru bagaimana ini bermanfaat buat kita gitu ya. Nah pada saat tiba-tiba muncul ide itu ada kejadian luar biasa apa kira-kira? Yang tiba-tiba Azri kayaknya ini deh yang pengen saya kulik untuk katakanlah tulisan ini. Kalau kejadian luar biasa enggak, karena ini fakta dan realita kita saat ini gitu. Enggak ada lagi kejadian yang luar biasa, wow enggak gitu. Tapi kalau kita ingat kembali masa kecil aku dulu, senang-senang banget bisa main sana sini, bisa main kotor-kotoran, bisa main ini, bisa explore lah bahasanya. Kok anak-anak saat ini HP aja, terus kayak dunianya, mereka punya dunia masing-masing gitu. Terus 24 jam tuh enggak pas gitu ya. Gitu. Terus mereka jadi lupa gitu, gak sadar ternyata mereka juga punya kewajiban, mereka punya Tuhan mereka bukan HP gitu kan. Jadi gimana caranya si HP ini bisa berdampak, jangan sampai melalaikan tapi mengingatkan gitu. Oke, baiklah. Dan akhirnya lolos. Oke. Pada saat lolos itu ya, Azri kepikiran gak sih dalam artian yakin ini lolos atau ya udah nanti tulis aja lah ngirim gitu? Nulis aja ngirim, karena kan tantangan sebenarnya. Tapi karena pacuan dari tantangan tadi lah yang membuat bergairah kan Bang. Yang awalnya kita malas-malasan, ngapain apa yang mau diteliti, kayak enggak ibaratnya otak kita udah blank gitu kan. Dan jujur Bang, Azri ngirim ini hamin berapa menit tutup. Kan penutupannya itu jam 12 malam gitu kan. Nah Azri tuh kayak tiba-tiba Prof tuh kayak ngechat di grup jam 10 malam. Kata Prof Rizan, ayo katanya kirim nih, udah jam berapa ini katanya tuh kan. Kayak saat itu kebetulan Azri belum tidur, iseng kan, ada ini beneran enggak sih, ini ada tapi males udah salah. Tapi bahannya sudah siap, bahannya udah ada gitu, tinggal ngerangkum lagi kata-katanya, lebih diperbaiki lagi, lebih diilmiahin lagi aja gitu kan, terus diterjemahin deh pakai bahasa Inggris. Udah gitu, daftar teng jam 11 lewat berapa gitu, 11 malam masuk. Udah, habis itu pulang tidur. Gak nyangka beberapa bulan kemudian ada pengumuman. Ya, Azri ya kaget. Azri kira ya konferensi biasa gitu kan. Jadi semua orang tuh heboh katanya. Ada dosen Azri yang bilang, "Kamu tahu nggak kenapa, Pak?" gitu kan. "Bapak," katanya tuh, "udah 25 tahun jadi dosen, 25 tahun Bapak ngirim terus gagal, nggak pernah keterima. Kamu loh bocil baru 1 kali kirim kok bisa ya," katanya tuh. "Kamu apain kertas kamu gitu? Kamu apain tulisan kamu?" "Ya nggak tahu Pak," gitu kan.
Tapi kalau ngelihat apa istilah itu kan ada semacam persyaratan ya, persyaratan yang memang harus diikuti kan, dalam artian rules-nya ya, nulisnya harus begini, harus begini, harus ini. Dan Azri sendiri dalam hamin sekian menit ya katakanlah tiba-tiba bisa benerin yang salah-salah tadi, itu gimana ceritanya tuh? Nggak tahu. Kayak bantuan juga kali ya, gimana caranya gini. Kayak karena ibaratnya kita kalau udah ada deadline mau gimana otak kita harus kerja lebih keras kan Bang. Ya di saat itulah kayak Azri pun pribadi ya mohon maaf nih jujur kalau kerjain tugas hamin deadline lah gitu. Lebih senengnya kayak gitu, kayak otak kita lebih keras gitu, Sudah lebih cepat. terbiasa SKS ya. Ya. Sistem kampus malam gitu Bener. ya. Oke, Nadia. Syarat-syarat untuk bisa lolos gitu, katakanlah ya, walaupun mungkin ada persyaratan yang mungkin memang harus bersaing tadi ya, itu apa sih sebenarnya? Jadi makanya yang kita adopsi itu Bang ya. Jadi kita itu di kelas menulis itu mempelajari keseluruhan tahapan itu, maksudnya seluruh yang harus ada di dalam artikel. Itu kayak yang di latar belakang misalnya harus ada kajian pustaka dan gimana mengemasnya, itu biar ada di pendahuluan. Terus tuh ada metode penelitian, kemudian latar belakang pastinya, terus tuh ada kerangka berpikirnya, terus landasan teori. Nah semua itu kita pecah jadi beberapa tahapan. Jadi yang udah dilakukan Azri itu pastinya dia udah menyelesaikan tahapan itu Bang. Jadi keseluruhan isi itu udah ada. Jadi tinggal nanti dirampung sesuai misalnya yang diinginkan oleh mereka, template-nya itu gimana. Nah itu baru disesuaikan kayak gitu Bang. Jadi yang dipelajari di atlas itu format dan apa aja yang harus ada dalam isinya kayak gitu, di dalam artikel itu. Jadi memang udah yang dilakukan Azri pasti udah full kayak gitu kan, yang dari tahap 1 sampai tahap 11-nya. Nah nanti baru yang disebutnya tadi itu dia menyesuaikan, oh ini bentuknya kan, itu tinggal dipindahin gitu Bang posisi-posisinya. Ada template-nya ya? Iya ada template-nya. Ada template yang harus disesuaikan kayak gitu. Cuman secara umumnya artikel isinya ini kayak gitu. Jala dipecah jadi 11 tahapan. Itu sebenarnya semua yang ada di dalam artikel, kayak dari abstraknya, kesimpulan, terus pembahasan dan hasilnya. Nah itu dipelajari dulu, kemudian kegiatannya memang 1 minggu kita Bang, secara teori dan prakteknya. Cuman untuk proses reviewnya itu bisa sampai beberapa bulan ke depan kayak gitu kan untuk isinya. Berarti bukan dalam artian walaupun tadi Azri sempat cerita SKS tadi ya, tapi itu udah ada duluan. Tapi ternyata itu memang prosesnya itu sudah tinggal memindahkan saja. Benar-benar udah diteliti dari awal. Sampai 11 tahapan itu gimana ceritanya itu Nadia? Jadi misal di bagian pendahuluan itu kan ada latar belakangnya, ada tinjauan pustaka dan segala macam. Nah itu dipecah jadi kayak latar belakang itu buatnya 1 tahap. Tapi setiap hari kita nggak cuma belajar 1 tahap, tapi 2 tahap gitu yang dijelasin. Biar 1 minggu itu cukup untuk penjelasan dan praktek yang kita hadir di sana. Selebihnya kita bisa hadir tapi nggak di dalam ruangan kelas kayak gitu. Jadi teman-teman yang ikut kelasnya masih bisa tetap bertanya langsung ke teman-teman tutornya atau langsung di review oleh dosen. Jadi tahapan itu ya semua yang ada di artikel itu aja. Sama kayak ini berarti ya, bikin skripsi nggak? Iya, tapi versi lebih pendek. Oh gitu. Ya, artikel justru skripsi itu yang lebih rumit. Iya. Yang lebih panjang. Lebih panjangnya. Iya, lebih panjang. Oke, berapa halaman sih satu produk tulisan untuk yang diikut sertakan itu? Biasanya dari 3.000 sampai 4.000 kata. Itu biasanya maksimal 20 halaman gitu Bang. 3.000 kata. Sampai 4.000. Dalam artian bab 1 sampai bab 3 paling enggak Iya. ya penuhnya ya. Kalau novel kan masih tipis itu ya. Belum bisa jadi novel. Iya kan? benar-benar. Syarat novel aja harus 10 minimal 7 bab kalau nggak salah, 7.000 apa 10.000 gitu kan. Oh ternyata. Tapi dalam 3.000 itu memang harus mencakup semua. Iya, semuanya iya. Jadi memang format artikel biasanya kayak gitu Bang. Jadi 20 halaman itu udah banyak biasanya untuk isinya. Dan ada persyaratan berapa spasi gitu Iya, kan. benar. Huruf-huruf yang digunakan gitu. Kalau untuk kayak masuk ke jurnal itu kan ada template-nya masing-masing. Nah itu punya template masing-masing itu ada lagi. Cuman keseluruhan isinya sama dengan yang dipelajari. Baiklah. Jadi waktu sudah membatasi kita nih ya. Tapi kalau dari manfaat yang didapatkan untuk ikut atlas ini sebenarnya apakah cuma untuk di perkuliahan saja atau ternyata bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari? Ya. Jadi menurut pengalaman yang kan saya juga udah tamat, itu bisa diaplikasikan secara keseharian. Mulai dari cara berpikir. Ya itu yang pertama. Kemudian
cara kita, karena kita udah terbiasa berorganisasi yang juga belajar, jadi ketika dibawa ke tempat kerja itu kita bisa mengimplementasikannya dengan, karena kita udah terbiasa mengerjakan sesuatu tugas gitu loh, dan yang lebih dari perkuliahan, di luar dari perkuliahan. Jadi ketika mendapat tugas di tempat kerja, kita sudah bisa lebih santai kayak gitu untuk mengerjakannya kan karena udah kebiasa gitu sih. Berarti ada apa ya? Ada akibat yang disebabkan ya, yang justru lebih bermanfaat pada saat memang benar-benar terjun ke dunia sebenarnya ya. Kalau yang kayak Azri kan masih dunia perkuliahan kan. Masih pelatihannya. Istilahnya tuh welcome to the jungle ya. Tapi benar-benar manfaat banget ini kayak penulisan ini Bang. Kan kebetulan Azri pribadi kan udah masuk daiyah Pemkot nih. Jadi apa yang ditulis itu bisa Azri ceramahkan ke ibu-ibu pengajian gitu kan. Jadi kan kayak apa yang aku tulis bukan cuma sekedar berhenti di aku atau sampai ke ruang kebijakan biasa, tapi bisa Azri sebarluaskan ke masyarakat umum. Berarti benar-benar apa namanya? Benar-benar ini ya. Bukan sekedar nulis. Ternyata memang bisa di apa namanya itu diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Baiklah. Terakhir, ada pesan-pesan nggak nih? Mungkin untuk para generasi apa Z ya, Gen Z lah ya, untuk yang bisa tertarik di sini. Silakan untuk dari Nadia dulu. Oke, jadi menulis itu selalu yang diingatkan bahwa nulis itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk peradaban. Jadi ketika kita meninggalkan jejak tulisan yang bisa dibaca, dan itu berpengaruh dan yang pastinya akan menjadi amal jariah kita juga. Azri. Kalau Azri pribadi, in kuntum ta'lamun. Kalaulah kalian tahu nih, kalaulah orang-orang tahu betapa manfaatnya, betapa banyak impact yang kita dapat dari menulis, pasti semua orang berebutan ingin nulis. Tapi ya sayangnya nggak semua orang tahu gitu kan. Jadi semuanya tuh harus dimulai dari keterpaksaan yang kayak Azri awalnya gitu, terpaksa, terbiasa, bisa lama-lama insya Allah menjadi orang yang hebat gitu ya, dan mencintai gitu bisa. Baiklah. Terima kasih Nadia, Azri terima juga. kasih Sayangnya Mas. Devi ini ya nggak sempat ikut ya. Mungkin kalau sama Devi mungkin lebih seru lagi. Tapi benar. Yang pasti apapun itu, mudah-mudahan komunitas yang terbentuk ini memang benar-benar bisa bisa bermanfaat ya, terutama untuk diri sendiri lah paling ya, dan untuk lingkungan sekitarnya. Baik, sekali lagi untuk Nadia, untuk Azri, terima kasih kebersamaannya. Mudah-mudahan nanti ada part 2-nya kita ngobrol, siapa tahu ya kita undang lagi boleh nanti ya. Boleh. Dan sampai berjumpa lagi. Iya Bang Bas. Selamat siang. Selamat siang, selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bas. Baik pendengar, sudah kita ikuti bersama obrolan komunitas di kesempatan hari ini di Minggu 8 Maret 2026 atau bertepatan dengan 18 Ramadan 1447 Hijriah bersama komunitas Atlas ya, Academic Writing Class yang sudah menjadi semacam ilmu tersendiri untuk kita. Abbas pamit dari ruang dengar Anda pendengar, karena setelah ini akan ada Cek Mitah yang akan menemani Anda di Sriwijaya Siang. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa. Beli perhiasan gelang Swaso. Gelang Swaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusat